Oke, baik. Sudah jam 9.31 ya. Kita masuk ke kuliah kita ya. Nanti yang belum absen, seperti biasa nanti di akhir kita absen lagi ya. Oke, sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Oke, kita masuk ke minggu keempat ya. Seperti biasa, saya juga sudah upload PowerPoint untuk kelas bersama ya. Jadi silakan juga itu dibaca. Ini kita masuk ke topik terkait rangkaian sederhana ya. Jadi kalau 3 minggu sebelum ini kita membahas fundamenta hukum dasar ya. Jadi kalau ada partikel gitu kan, maka di sekitar partikel itu akan ada medan listrik ya kan, atau E ya gitu. Yang kemudian kalau datang kita taruh lagi partikel lainnya, maka akan ada interaksi kan, yaitu bisa gaya tolak menolak atau tarik menarik yang disebut dengan yang diatur dalam hukum Coulomb ya kan gitu. Kemudian nanti ketika kita mempertahankan konfigurasi dari dua muatan itu, misalnya ditaruh gitu, maka itu kita perlu energi ya kan, atau tenaga dalam konfigurasi dari kedua partikel tersebut. Kita juga bisa mencari berapa potensial di titik itu atau di titik mana di situ ya, karena ada dua muatan tersebut dan macam-macam ya gitu. Nah sekarang kita masuk ke yang lebih menarik sebetulnya, yaitu si muatannya itu bergerak gitu. Karena kalau dengan nanti Anda lihat ketika ada gerak elektron dalam sebuah misalnya kawat gitu, maka selain ada medan listrik ya, karena kalau ada muatan mesti ada medan listrik di situ, kemudian juga akan muncul medan magnet gitu. Jadi ketika ada partikel bermuatan, maka di situ selain ada medan listrik ya, jadi ketika jadi kan kalau pas saya kok nggak muncul ya. Sorry nih. Pen. Nggak muncul sekarang. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari ya nanti itu masuk ke gelombang elektromagnetik, maksud saya pendahuluan ke situ ya. Nah, tapi untuk kita awali sekarang dengan sebuah rangkaian sederhana seperti ini kan. Jadi kan ini ada GGL ya, gaya gerak listrik atau baterai gitu. Ini E1, E2, E3. Nanti di sini ada resistor ya, hambatan itu macam-macam. Bisa resistor, bisa lampu, bisa macam-macam lah ya gitu. Nah kemudian nanti kita akan menganalisa gerak persamaan di sini kita menggunakan Kirchhoff nanti ya. Jadi berlaku juga di sini kan bahwa jumlah total potensial listrik di sini akan sama dengan 0. Kemudian kita juga akan masuk ke persamaan bahwa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar dan seterusnya ya gitu. Nggak tahu ini. Oke, saya nggak tahu nih, jadi pen saya nggak munculin. Oke, hari ini tentang jadi akan kita bahas arus dan rapat arus, kemudian peralatan yang biasa dipakai ya. Jadi ada kapasitor, kemudian ada baterai, ada resistor gitu ya. Kemudian nih nanti ada kita masuk ke aturan Kirchhoff ya. Kemudian dibahas juga nanti superkonduktivitasnya. Oke, mungkin Anda pernah melihat gambar-gambar ini ya. Di
bisa di search juga di Google ya, itu terkait dengan kapasitor ya. Nah, juga nanti ada resistor dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kapasitor dan kita kemarin sudah membahas juga tentang kapasitor, di mana biasanya kapasitor di peralatan elektronik itu biasa dipakai untuk mendisipasi energi ya, atau menyimpan energi. Nah, kalau sekarang tuh kapasitor dulu besar-besar, kalau sekarang kecil-kecil karena sudah disisipi oleh bahan dielektrik ya, sehingga geometrinya kecil tapi kapasitasnya bisa besar ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kapasitor ya. Oke, kemudian ini juga baterai ya. Nah, baterai itu biasanya dipakai untuk membuat dua titik potensial berbeda sehingga menimbulkan arus ya gitu. Jadi arus itu bisa muncul kalau dua titik itu memiliki beda potensial ya gitu. Hampir mirip sebetulnya dengan potensial potensial ini udah ada pen ini. Jadi kalau ada dua titik ya, titik misalnya gini. Nah, kayak gini lah. Nah, gitu. Bagus ya. Ini A, ini B. Maka potensial di A dan di B itu ada berbeda potensialnya. Ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ini biasanya positif, negatif kan gitu. Jadi karena adanya baterai gitu. Mirip-mirip kalau di dalam potensial gravitasi kan. Kalau misalnya ini potensial A, ini potensial B, ketika di B, kalau benda itu di sini ini garisnya lurus gitu, maka benda ini tidak akan bergerak. Tapi kalau misalnya garis seperti ini A, ini B, maka si benda itu akan menggelinding ke sana kan. Nah, ini artinya ada beda potensial kan terhadap misalnya ini HA, ini HB kan gitu. Ada beda potensial. Kalau lurus gini si benda diam-diam saja, tapi kalau beda potensial gravitasi, benda mulai bergerak ke bawah. Nah, sama juga dengan listrik. Kalau misalnya potensial titik A dan B sama, itu tidak muncul arus gitu. Muncul arus baru terjadi kalau ada beda potensial antara dua titik ini. Nah, kalau dalam mekanika satu, gravitasi beda potensial itu karena geometri ya, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Tapi kalau dalam listrik, beda potensial itu adalah baterai gitu. Baterai ini membuat beda potensial sehingga akan muncul arus ke sana. Nah, oke, ini adalah resistor. Resistor itu biasanya untuk mengatur arus yang lewat ya, resistor itu. Nah, biasanya ini ada gambar-gambarnya coklat itu, misalnya hitam satu, coklat apa gitu ada ya. Nah, kalau sekarang sih tinggal ditempelin aja ke resistor, ke ampere meter ya, kita sudah bisa tahu berapa. Tapi dulu biasanya ada gambar-gambar ini menunjukkan nilai resistornya. Oke, nah kemudian dalam peralatan listrik gitu, dalam rangkaian, biasanya kapasitor itu dilambangkan dengan ini ya. Jadi Anda lihat yang kanan dan kirinya itu garisnya itu sama gitu loh tingginya. Ini namanya kapasitor. Jadi tanda dalam satu rangkaian itu kapasitor. Ini kan seperti ini kan. Jadi kayak gini misalnya tadi kan gini. Gini terus ada yang besar langsung. Nah, ini kalau ini kan baterai. Kalau ada pendek, ada tinggi, nah kayak gini nih. Ini adalah baterai. Yang satu panjang, yang satu pendek. Yang panjang biasanya positif, yang pendek negatif gitu. Atau ada beda potensial, bisa juga gini, atau kadang-kadang arus juga. Biasanya kalau arus di gini. Jadi ada perubah arus yang bisa bisa diubah ya gitu. Nah, jadi kapasitor kita sudah tahu ini gunanya untuk menyimpan energi ya, untuk menyimpan muatan. Jadi kita bisa menghitung kapasitas sistemnya, juga kita bisa menghitung kalau ada efek dielektrik ya, sehingga kapasitasnya itu membesar ya, ada faktor kappa. Kemudian kita juga telah menghitung kapasitas efektif dari rangkaian, bisa di seri, bisa di paralel, dan seterusnya ya. Gitu. Nah, kemudian sumber arus atau GGL atau electric motion force ya, jadi gaya gerak listrik
Ini biasanya lambangnya seperti ini ya. Ini positif, ini negatif. Kalau ini kan datar nih, ya. Kalau kapasitor datar, kalau ini lebih tinggi, ini lebih pendek ya. Nah, gunanya untuk menyediakan beda potensial antara dua titik gitu sih. Jadi tidak oke. Nah, ini ya, dia biasanya baterai itu mengkonversi energi kimia ke energi listrik ya. Dan kalau misalnya baterai non ideal, dia akan memiliki hambatan dalam ya. Jadi hambatan dalam itu biasanya seperti ini. Jadi ini ada R. Nah, kalau ini ada baterai, di sini ada R kecil biasanya. Ini R besar. Jadi R kecil ini adalah hambatan dalam dari baterai yang tak ideal ya gitu. Oke, arus. Nah, kita lihat arus. Arus itu adalah muatan yang bergerak ya. Jadi arus itu muatan yang bergerak. Nah, muatan yang bergerak itu adalah elektron bebas gitu. Jadi terhadap atau terdapat pada konduktor ya dengan misalnya rapat elektronnya itu Ne. Jadi mendekati 10⁻²9 per meter kubik. Jadi Ne itu jumlah elektron per satuan kubik ya, per meter kubik. Ini mendekati 10⁻²9 per meter kubik. Nah, penampakan muatan yang bergerak, jadi penyederhanaan biasanya muatannya itu bergerak dengan kecepatan VE di sini ya. Nah, kenyataannya sebetulnya tidak lurus dia, geraknya itu acak ya, cuman kadang-kadang didekati dengan lurus seperti ini ya. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat rapat arus itu dilambangkan dengan J. Jadi rapat arus itu biasanya I persatuan luas ya, gitu. Nah, jadi J itu rapat arus persatuan luas. Jadi kolom per meter kubik ya gitu. Nah, ini biasanya dilambangkan seperti ini ya. Jadi QE, kemudian ini NE, kemudian ini VE. Ini kita lihat VE ini kan kalau lihat satuannya ini kan kolom. Ini kolom, ini jumlah persatuan volume, ini meter per sekon. Jadi ini adalah arus persatuan luas ya gitu. Jadi satuan J itu adalah kolom per meter kuadrat per detik ya, atau ampere per meter kuadrat gitu. Jadi satuan rapat arus itu ampere per meter kuadrat. Nah, satuan 1 ampere itu 1 coulomb per sekon. Ya tadi I itu biasanya Q per T ya, kita tulis. Jadi arus itu adalah muatan yang bergerak gitu. Nah, arus jadinya harus sama dengan J kali luasan. Kita bisa juga menuliskan arus itu ya J dikalikan luasan permukaan ya. Sehingga I itu adalah kalau misalnya luas penampang kita biasanya dalam lingkaran ya yang luasnya itu PR kuadrat, sehingga I itu adalah JPR kuadrat gitu. Jadi misalnya arus 10 ampere pada luas penampang 1 meter kali 1 meter, ya kita bisa menghitung bahwa J-nya itu adalah 10 per 1 meter kali 1 mili kan berarti 10 ya bisa dihitung ya. 10 ampere dibagi dengan 10 pangkat min 6 berarti ke atas jadi 10 pangkat 7 ampere per meter kuadrat. Nah, VE-nya sekitar 10 pangkat 3 meter per sekon kecepatan gerak elektronnya. Oke, itu kita nanti bahas balik ya. Kemudian nih alat-alat yang bisa dipakai ya. Kalau tadi ada kapasitor, kemudian ada baterai. Nah, resistor. Nah, resistor itu biasanya dilambangkan dengan seperti ini ya, gigi-gigi gini ya. Gitu. Ini namanya resistor atau hambatan. Nah, gunanya itu untuk membatasi arus yang mengalir. Tadi kan kita tahu bahwa arus itu adalah perubahan Q terhadap waktu atau laju perubahan muatan terhadap waktu. Sehingga satuan arus itu adalah ampere atau coulomb per sekon. Nah, hambatan itu dapat dihitung jika diketahui geometri resistornya dan juga tahanan jenis dari material yang digunakan. Nah, material yang digunakan biasanya konduktor ya kan, karena
dia penghantar ya, kayak kawat gitu kan. Nah, resistor efektif dari kombinasi seri dan paralel dapat dihitung dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kemudian hukum Ohm. Nah, jadi ada yang namanya hukum Ohm itu untuk melihat kesebandingan antara tegangan terhadap arus ya gitu. Jadi misalnya kita mengubah-ubah arus, kemudian kita mengukur tegangan ya. Bagaimana perbandingan antara V dan I-nya? Nah, kesebandingannya itu ini gitu. Jadi kalau kita mendapatkan persamaan ini, kalau berlaku bahwa V itu adalah R kali I gitu. Jadi kalau Anda dapat hubungan antara V sama dengan RI, dengan R itu adalah slope-nya. Jadi kalau Anda mengubah-ubah arus, kemudian Anda mengukur tegangan, ini kan Anda ubah-ubah ini potensio nih kan. Misalnya potensio, Anda ubah-ubah arusnya, kemudian Anda ukur tegangannya, misalnya arus 1, V1, I2, V2, terus kemudian Anda membuat grafik gitu antara I dan V. Dan grafiknya itu gradinya kayak gini. Nah, ini namanya slope-nya ini. Nah, material yang kalau dilihat grafik V dan I-nya itu seperti ini sering disebut dengan material yang ohmik ya gitu. Karena tidak semua material itu ohmik gitu. Bisa juga kalau misalnya dioda ya. Kalau dioda itu antara I dan V-nya itu mungkin gini. Nah, gitu kan bisa jadi gitu. Dia tidak lurus. Jadi kalau antara V dan I itu lurus, berarti bahan itu adalah ohmik, gitu, bersifat ohmik. Ya. Jadi R itu satuannya ohm, volt per ampere ya. Oke. Nah, hambatan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dibagi dengan arus yang melewatinya. Jadi hambatan itu adalah tegangan dibagi dengan arus yang melewatinya. Satuan tegangan itu adalah ohm. Nah, satuannya seperti ini ohm. Tapi sepertegangan ada juga yang sepertegangan namanya mho atau seper R gitu ya. Nah, ini satuannya mho. Oke, nah bagaimana menghitungnya? Nah, pada kapasitor, kapasitans itu kan perbandingan antara muatan di salah satu sisi kapasitor dibagi dengan beda potensial kapasitor tersebut kan gitu. Nah, jadi bergantung ini juga tidak bergantung pada Q dan V sebetulnya, tapi kapasitans itu bergantung pada geometri ya kan, pada geometri dan mungkin konstanta dielektrik di sini. Nah, mirip dengan itu untuk menghitung hambatan atau resistor dari suatu bahan, itu dia bergantung pada L, pada panjangnya, juga pada luas permukaannya. Nah, sebagian bergantung pada resistivitas bahannya, Rho. Gitu. Nah, resistivitas itu tentunya bergantung pada model bahannya ya. Antara besi, kemudian gelas, kemudian plastik, itu memiliki Rho yang berbeda-beda. Tentunya Rho untuk yang kayak bahan-bahan isolator itu Rho-nya akan besar. Timbang dengan bahan-bahan konduktor, Rho-nya kecil sekali. Malah kalau superkonduktor, itu R-nya bisa 0 ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih. Nanti kita buktikan bahwa R itu sebanding dengan L dan berbanding terbalik dengan A. Ingat, L itu panjangnya. Kemudian A itu adalah luas penampangnya. Ya. Dan Rho itu adalah resistivitas bahannya. Nah, kita lihat dengan menambah panjang, artinya aliran semakin panjang, maka R-nya semakin besar. Kemudian kalau menambah luasan, itu kan memperkecil resistivitas. Kenapa? Karena dia akan aliran akan lebih longgar, ya kan? Jadi kalau misalnya penampangnya kecil ini dengan penampang yang sebesar ini, tentunya kalau penampangnya kecil seperti ini resistivitasnya akan besar. Kenapa? Karena dia akan saling menyesal atau apa ya? Padat gitu. Lain dengan kalau penampangnya besar gini akan kalau dengan jumlah yang sama loh. Kalau N elektron yang sama mestinya dengan
penampang besar gini dia lebih cepat dia geraknya kan daripada yang penampangnya kecil. Nah, kemudian bagaimana dengan row? Nah, kita lihat ya. Nah, kita kembali ke sini. Hambatan ya, hambatannya kita anggap saja dia berbentuknya silinder lah ya gitu. Paling mudah kita modelkan silinder karena jarang kita menggunakan kawat atau penghantar itu bentuknya misalnya persegi, ya kan jarang kan. Pasti dia silinder, dia lebih maksimum dari segi geometri. Kan. Sifat material yang berkaitan dengan hambatan dari resistivitas dia sebagai berikut. Jadi sigma atau resistivitas rho itu sebanding dengan sigma di sini ya, luas penampang. Jadi perbandingan antara medan listrik yang lewat per rapat arus di sini. Ini rapat arus. Jadi rho itu adalah sigma atau medan listrik per rapat arus. Yang nanti di slide yang bersama itu ada penurunannya sedikit ya, bahwa ini ditentukan oleh massa ini adalah massa elektronnya ya. Ini adalah massa elektronnya. Jadi oke, sini itu m elektron. Jadi massa elektron gitu ya. Dia tadi bisa. Nggak bisa lagi ya. Oh bisa. Oke. Ya. Nah, di mana E-nya itu adalah medan listrik ya, medan listrik di sini, kemudiannya rapat arus dalam konduktor. Nah, oke. Jadi untuk kasus seragam misalnya J itu kan I per A, ya kan? J itu adalah arus per satuan luas ya, per luas penampang. Ini lihat, ini penampang tuh ini ya. Nah, beda potensial antara misalnya titik ini dan titik ini kan beda potensialnya katakanlah V, maka V itu tidak adalah E kali L ya kan, ini L panjangnya ke sini. V ada beda potensial antara titik dan titik ini adalah E kali L, ya kan. Jadi E itu adalah volt per meter ya, gitu. Sehingga V itu adalah E kali L. Nah kemudian yang saya lihat tadi E itu tadi hubungannya dengan ini adalah J kali rho. J kali rho. J itu sendiri itu adalah I per A. Jadinya kita ganti I per A. Sehingga kalau kita taruh di sini, ini I-nya taruh sini, ini menjadi rho L per A. Nah, V itu dia adalah R kali I. Iya kan? V itu adalah, ini tidak adalah I kali R. Kan gitu tadi. Yang ohmik dulu ya. Sehingga R itu adalah, tidak adalah rho L per A. Lihat ini rho L per A. Jadi, untuk bahan-bahan yang ohmik ya gitu. V sama dengan I kali R, di mana R itu adalah rho L per A. Jadi hubungannya di situ. Jadi menghubungkan antara resistivitas dengan hambatan di situ ya. Nah ini misalnya tembaga ya, memiliki rho. Anda lihat tembaga itu rho-nya itu adalah 10 pangkat min 8 ohm meter. Ini tembaga ya. Sehingga tembaga itu kan bagus untuk konduktor. Maka kalau Anda lihat listrik sutet atau kabel Anda untuk membuat apa gitu, kabel-kabel itu mesti kalau Anda buka itu dia tembaga isinya kan. Kenapa? Ya karena dia rho-nya kecil. Kalau rho-nya kecil kan berarti hambatannya kecil. Sehingga itu bagus untuk sebagai konduktor. Nah, kalau gelas Anda lihat, nah, rho-nya 10 pangkat min 2 plus 12 ohm meter gitu. Anda bisa bayangkan kalau misalnya penghantar listrik kita pakai ini, yes, nggak nyampe listriknya karena hambatannya gede banget gitu. Ya, hambatannya gede banget gitu. Gelas itu, terus plastik. Itu kalau Anda nggak akan kesetrum kan kalau dipegang, karena kenapa? Hambatannya gede banget gitu. Kemudian semikonduktor, Anda lihat ini 1 ohm meter. Jadi bahan ya semikonduktor itu kan setengah menghantarkan. Superkonduktor rho-nya 0 gitu. Kalau nya 0 kan berarti nggak ada hambatan gitu. Boblos-boblos saja ya. Nah, oke. Nah, kita lihat ada kasus nih.
dua hambatan silinder, yaitu R1 dan R2 ya, terbuat dari bahan yang sama. Ini bahannya sama. Nah, R2 itu panjangnya 2 kali R1. Nah, lihat nih, ini 2 kali R1. Tetapi radiusnya setengah kali R1. Jadi R1 ini lebih tampangnya lebih luas ya, dan lebih pendek gitu. Bagaimana hubungan antara I1 arus yang mengalir di R1 dan I2 arus yang mengalir di R2? Ya gitu. Kira-kira gimana nih? Kan gitu. Ini arusnya yang di sini dan di sini gimana gitu. Ya kan? Oke. Yang jelas kalau dipasang seperti ini potensialnya sama ya kan, potensialnya sama berarti ini nanti logikanya Anda itu diambil dari sini P itu kan sama dengan I per R ya kan gitu. Sehingga kalau potensi sama berarti hanya ditentukan oleh R-nya. Ya kan? Kalau R-nya lebih besar berarti Anda lihat nih. Iya dia jadi I itu kan tadi I itu P per I itu berbanding terbalik dengan R. Kalau R-nya besar, berarti I-nya kecil. Ya kan? Kalau R-nya kecil, berarti I-nya besar. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah bisa kita tebak nanti. Kemudian sebuah kawat sangat tipis dilekatkan pada lembaran yang lentur, misalnya gitu ya. Nah, ketika lembaran itu terdeformasi atau melengkung gitu, dia akan memanjang. Ini memanjangkan kawat tersebut. Bagaimana dengan hambatannya? Apakah dia berkurang, bertambah, atau tetap? Nah, ini juga kaitannya dengan R-nya juga. Kita lihat, Anda masih ingat kan tadi R itu sebanding dengan rho R per A, ya gitu. Lebih panjang, lebih kecil. Alamat lebih gede ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, I1 akan lebih besar dari I2. Dari logika juga begitu. Kenapa? Ini tahanannya lebih kecil. Kenapa? Luasnya lebih lebar, kemudian dia juga lebih pendek. Sedangkan ini lebih panjang, lebih kecil. Maksudnya tahanannya besar gitu. Kalau tahanannya besar, tadi Anda ingat bahwa I itu sebanding terbalik dengan R, ya kan gitu. Jadi semakin R-nya besar, I-nya akan kecil ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lihat sini resistivitas kedua hambatan sama ya, rho-nya sama. Nah, sehingga tahanannya seperti ini R2 dari hubungannya rho L2 per A2 kan gitu. Nah, kemudian kita masukkan deh L2-nya di sini 2 kali L1 kan gitu. Nah, ini L2 itu sama 2 kali L1. Kemudian A2, ingat A-nya, kalau jadinya kan ingat A-nya itu adalah PR kuadrat, ya kan? Kalau R-nya itu 2 kalinya, ya, radiusnya itu setengah kalinya R1, gitu. Berarti kan ini akan menjadi tinggal seperempatnya, ya kan? Gitu. Jadi A2 itu sebanding dengan seperempatnya A1. Ya kan? Sini kan R2-nya setengah R1 gitu. Nah, kan kita bisa lihat nanti R2-nya A2-nya akan seperempatnya karena ini berbanding terbalik dengan kuadratnya. Ini seperempatnya. Jadi A2 itu seperempatnya jadi A1. Nah, sehingga kalau Anda lihat nih masuk ke sini 8, ini rho L1 A1 ini tidak lain adalah R1. Jadi R2 itu 8 kali R1. Jauh lebih besar. Jadi R2 itu 8 kali R1. Sehingga kalau kita lihat I-nya, I2 itu V per R2 kan gitu. Jadi kalau dimasukkan ini V, ini R2-nya sama 8 R1. V-nya kan sama nih, masuk ke sini dan ke sini. Sehingga VR1 itu adalah I1. Jadi I2 itu adalah 1/8 I1. Atau I1 itu 8 kalinya I2 gitu. Jadi I1 lebih besar daripada I2. Ya. Oke, kemudian ini sebuah kawat tadi tipis memanjang gitu. Kalau dengan memanjang pada volume tetap jelas dia akan mengecil juga sehingga tambah besar. Hambatannya ini akan bertambah.
ya kan? Nah, karena kawat relatif lebih panjang ya, jadi R-nya akan memanjang. Tentunya kalau lebih panjang akan R-nya akan lebih bertambah. Apalagi kalau volumenya dia tetap, sehingga ketika memanjang hanya harus mengecil gitu. Sudah memanjang, mengecil pula, ya R-nya tambah besar ya. Oke, kemudian ini dua buah hambatan silinder terbuat dari bahan yang sama dan panjangnya sama. Hambatan pertama berdiameter D dan hambatan kedua berdiameter 2D. Bandingkan besar hambatan keduanya, nah R1 akan lebih besar, ya kan? Gitu tadi. Nah, jika arusnya sama, lihat, arusnya sama ini melewati jika arus sama mengalir ke kedua hambatan ini, kecepatan dari rata elektriknya gimana? Ini sama gitu, arusnya sama lewat sini dan lewat sini. Berarti gimana? Ini kan bisa misalnya kalau I-nya sama, mestinya ingat I itu kan kaitannya dengan laju muatan nih. Ya berarti dia harus lebih cepat. Kenapa? Ini harus lebih cepat daripada ini karena ini harusnya kan lebih gede itu. I-nya lebih gede tapi ternyata I-nya sama. Berarti V di sini harus lebih cepat. Ya kan? Kenapa? Karena di sini paling padat gitu. Jadi dia harus bergerak lebih cepat gitu kan daripada yang di sini kan. Oke. Oke, kemudian kita lihat hambatan secara seri. Jadi kalau bagaimana kalau si hambatannya ini kita susun seri. Jadi misalnya ini A, B, dan C ya, gitu. Nah, kita tahu bahwa beda potensial antara VA dan VB itu adalah I1R1, ya kan? Jadi arusnya, dan ingat arus itu adalah gerakannya, gerak elektron, tapi kalau dalam Kirchhoff ini kita selalu arus itu turun dari yang potensial tinggi ke yang rendah gitu ya. Sehingga ini ke sini tuh drop nantinya. Ini jadi PA min PB itu jadi lebih tinggi daripada B. Ini IR1. Kemudian PB per VC ini IR2. Sehingga PA VC itu adalah penjumlahan dari PA PB plus PB PC. Jadi ini IR1 plus R2. Jadi resistor dalam rangkaian seri itu arusnya sama melewati. Ya, oke. Jadi dia tetap sama. Maka kita bisa meringkasnya menjadi namanya R efektif. R efektifnya di sini adalah jadi menjadi satu hubungan ya I kali V kan gitu. Jadi ini R-nya adalah R1 plus R2. Jadi resistor kalau disusun secara serial dia akan menjadi R1 plus R2. Jadi dijumlahkan saja. Nah, atau cara lain Anda juga bisa pakai intuitif ya. R1 itu ada rho L1 per A1, R2 itu ada rho L2 per A2. Yang kalau kemudian ujungnya ini diletakkan di sini, maka R efektifnya adalah rho dari L1 plus R2 per A. Ini adalah panjangnya tentunya kan. Ini panjang penampangnya sama misalnya. Maka kita dapatkan di sini R efektifnya itu adalah R1 plus R2. Oke, dua hambatan terhubung seri dengan baterai dengan baterai atau GGL ya, dengan GGL ini, ini seperti ini loh. Gitu. Hambatannya adalah R1 itu sama dengan 2R2 gitu. Jadi R1 itu sama dengan 2R2. Oke ya. Jadi R1, jadi kalau totalnya ini kan pasang seri nih. Berarti ya 3R2 ya. Nah, bandingkan arus yang melewati R1 dengan arus yang melewati R2. Kira-kira gimana? Sama. Nah, sama, betul. Ya, sama. Karena dia satu rangkaian kan, satu rangkaian seri. Berarti arus yang melewati R1 dan R2 sama. Nah, berapa beda potensial yang melewati R2? Nah, kita pakai ya, bahwa nanti beda potensial yang melewati R2 itu mestinya, ya kan, sepertiganya ini kan, sepertiganya E gitu. Kenapa? Tadi kita kan tahu potensial antara dua titik ini kan sama dengan R1 plus R2 kali I. I-nya sama sepertiganya ya. Gitu.
Ada nggak di sini dihitung? Oh, enggak ya. Ya, kita bisa tahu sih di sini Anda lihat per 3R dari mana gitu. Ya, kita tahu bahwa V2 itu adalah E per sini I ya. Salah, sebentar. Ini harus dihapus dulu. Ya kan berarti kan gini. Oh. Oke, berarti kan ini kalau ditanyakan V2-nya itu adalah I2 dikalikan R2, ya kan gitu. Nah, kita tinggal nyari I2-nya berapa. Nah, I2-nya di situ tadi kan E itu sama dengan I dikalikan R1 sama R2. Ini I1-nya sama dengan 2R1, berarti ini 3R2. Berarti I itu sama dengan E per 3R2, kan gitu. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke sini V2-nya itu. Ini kan berarti ini I jadi E per 3R2, ini R2 coret-coret. I sepertiga, ya. Sepertiga E. Bang ya. Nah, ini adalah contoh rangkaian simpel tapi cukup bermanfaat ya. Jadi kalau Anda ingin punya misalnya V0 gitu ya, Anda punya V0 GGL-nya itu. Tapi Anda ingin memvariasi tegangan yang masuk dalam suatu beban itu gitu. Ini kan, nah maka Anda bisa memvariasi besar dari R1-nya ya. R1-nya bisa Anda variasi ya gitu. Misalnya ingin ya berapa tegangan yang keluar ya di R2-nya, Anda bisa memvariasi di sini salah satunya. Jadi ingat V itu adalah I kali R2 gitu. Atau I-nya itu adalah V0 R1 plus R2 kali R2. Anda bisa lihat ketika R2-nya jauh lebih kecil dari R1, jadi R2-nya jauh lebih kecil daripada R1, maka V-nya mendekati 0. Jadi R2-nya ini mendekati 0 ya. Ya, bisa dibagi dengan R1, bagi R1 ya. Ini akan menjadi 0. Nah, ketika R2-nya sama dengan R1, ini menjadi separohnya ya. Nah, ketika R2-nya jauh lebih besar daripada R1, R2-nya jauh lebih besar daripada R1, ini bisa mendekati, ini bagi R2, ini bagi semua bagi R2. Nah, ini sama mendekati ini. Jadi kalau dalam persamaan itu, Anda bisa nulis seperti ini nih. E0, kemudian ini R1 per R2 plus 1, kan gitu. Nah, ketika R2-nya jauh lebih daripada R1, ini mendekati 0 kan, sehingga V0. Nah, ketika R2-nya ini jauh lebih kecil daripada R1, maka ini menjadi tak berhingga kan, sehingga V0 dibagi tak berhingga adalah 0. Ketika ini sama, dia setengahnya. Ya. Jadi mengubah-ubah R2, kita dapat mengontrol tegangan keluaran dari ini misalnya tegangannya mau kita pakai untuk apa gitu kan. Kita punyanya 10. Misalnya tegangannya tuh kita butuhkan itu kan kalau baterai biasa kan 1,5 volt. Nah, tapi atau ada juga yang 9 volt kan. Nah, tapi yang kita butuhkan itu tidak 1,5 volt, tapi misalnya kurang dari itu, misalnya 0,75 misalnya. Nah, maka Anda perlu memvariasi R2-nya itu sama dengan R1 gitu. Ya kan, sehingga separuhnya. Gitu ya. Oke, nah ini aturan pertama, yaitu aturan Kirchhoff ya. Jadi aturan Kirchhoff pertama itu namanya KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Ketika terdapat rangkaian tertutup, jumlah aljabar perubahan potensial itu sama dengan 0. Itu aturannya. Jadi aturan KVL itu jumlah aljabar dari perubahan potensial itu sama dengan 0 dalam suatu titik ya, gitu. Nah, ini hanya mengatakan bahwa
beda potensial itu tidak bergantung pada lintasan gitu. Jadi misalnya seperti ini kan. Di sini ada kalau datang dari tinggi ke rendah dia positif, tapi kalau dari sini dia searah dengan arus, ini penurunan tegangan, ini juga tegangannya turun. Ini kan naik sini. Sehingga nanti kalau dalam loop ini kita bisa menuliskan ini ada E1 min R1 min IR2 min E2 sama dengan 0 gitu, ya kan? Ini sesuai loopnya. Ini tegangan ini terjadi kenaikan tegangan, terjadi penurunan tegangan, terjadi penurunan tegangan, terjadi penurunan tegangan sama dengan 0. Gitu. Oke, aturannya ini. Jadi tegangan positif jika arus keluar dari tanda positif dan sebaliknya tentu negatif. Kita pilih arah arus dan berputar pada rangkaian tersebut. Pilih arah arusnya, kemudian kita tentukan di situ. Ketika baterai terlewati dari terminal negatif ke positif, maka tegangan naik. Masuk ke KPL bertanda positif. Nah, ketika bergerak dan menemui hambatan, tegangan turun. Artinya masuk ke KPL itu bertanda negatif. Jadi gini, ketika ini kan kita bikin loop tuh. Loopnya kita buat kayak gini lah misalnya. Ini kan kata-kata ini kan terjadi kenaikan tegangan, ya kan? Sini akan terjadi dari baterai negatif ke positif. Ini terjadi kenaikan tegangan. Maka di sini positif epsilon 1. Nah, kemudian ketika menemui baterai, ini hambatan, ini kan turun nih. Ini makanya negatif. Jadi min IR1. Kemudian ini sesuai ini loh, sesuai loopnya kita. Ini ke sini, ini kan sesuai juga. Ini naik turun lagi. Min IR1. Nah, kemudian ini dari positif ke negatif terjadi penurunan tegangan. Jadi minus E2 sama dengan 0. Jadi gitu. Jadi ini sigma PN N 1 sampai N sama dengan 0. Namanya KVL. Kirchhoff Voltage Law. Ya, gitu. Saya? Oke. Nah, kita lihat sekarang contohnya ini, demo loop-nya. Nah, ini kita bisa membuat gambar. Ini kalau misalnya kita buat seperti ini kan gambarnya kan misalnya buat seperti ini. Boleh, atau Anda buat seperti ini, tapi kan ya kita lihat arusnya kalau kita gambar, ya gambarnya seperti ini lagi. Nah, kita lihat di sini. Dari A ke B, ini kan searah arus nih. Berarti jadi penurunan, minus IR1. Dari B ke C, ini juga searah arus, ini minus IR2. Nah, ini ke sini, ini terjadi penurunan tegangan dari positif ke negatif, maka min E2. Sini ke sini, ini adalah min IR3. Ini juga ke sini, dari E ke F, ini juga penurunan tegangan di R4. Nah, dari F ke A, ini ada terjadi kenaikan tegangan dari negatif ke positif, maka plus epsilon 1 sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini, kita bisa menuliskan bahwa epsilon 1 min epsilon 2, ini adalah R1 plus R2 plus R3 plus R4, ya gitu. Nah, kalau dari hitung-hitungan, Anda salah menggambarkan loop, hasilnya negatif. Kalau I-nya negatif, berarti gambar Anda kebalik. Anda ya tinggal membalikkan saja gitu sebetulnya. Jadi arah gambar arusnya itu kebalik gitu ya. Oke. Contoh ini misalnya contoh lagi kasus 2 ya. Lihat gambar di samping ini. Saklar pada posisi terbuka dan arus yang masuk ke tahanan adalah I0. Jadi ini ada arus masuk tahanan R misalnya, ini adalah I0 ya, ketika saklar terbuka. Nah, setelah saklar ditutup, arus yang masuk ke tahanan bawah, oh ini tahanan yang bawah nih yang dilihat ya. Tahanan bawah itu adalah I1. Bagaimana hubungan antara I0 dan I1? Ya, berarti kan kita membuat loop dulu nih. Ya, arusnya ke sana, kita buat loopnya ke sana kan. Kalau yang kedua tadi ketika ditutup, ya boleh juga Anda buat loopnya ke sana. Oke, kita lihat. Ini sama ya. Kenapa sama? Kita lihat nih. Ini ke sini kan. Ini ke sini ada terjadi kenaikan tegangan. Plus 12 volt. Ini ke sini plus 12 volt. Ini terjadi searah dengan arus berarti min I0 R
Ini min I0 R sama dengan 0, sehingga I0 sama dengan 12 volt per R. Kan gitu. Kita lihat yang kalau ditutup, kita lihat yang ini. Kita buat tegangan sana. Ini juga terjadi kenaikan tegangan 12 volt. Terus ini ke sini penurunan, ya. Min I1R sama dengan 0. I-nya, I1-nya 12 volt per R. Berarti ini sama. I1 sama dengan I0. Oke, jadi ini rangkumannya. Tadi kita sudah membahas menganalisis rangkaian sederhana, ya. Kalau kita terus gunakan hukum KVL, ya, Kirchhoff Voltage Law, ya. Nah, kemudian ini ada contoh superkonduktor, gitu ya. Jadi dalam superkonduktor itu ada suhu 4,2 Kelvin. 4,2 Kelvin itu suhu minus, ya. Ingat, dalam Kelvin itu berarti 4,2 minus 273. Anda lihat, ini kira-kira minus 240 derajat Celcius, minus sekali. Jadi sama sekali tidak ada tahanannya dalam superkonduktor ketika suhunya itu. Jadi terus kemudian dapat Nobel dia. Oke, untuk hari ini cukup, ya. Sampai di sini. Ada yang belum absen? Silakan absen dulu. Atau sambil nunggu ada yang mau tanya, silakan. Halo? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Mohon maaf Pak, saya menggunakan satu device. Oke. Nanti saya absen. Fisika dasar. Melurgi ada? Terus Halisa? Saya Pak, hadir. Ada, ya, Kalisa. Oke. Kemudian, oke. Melurgi ada? Kemudian Ahmad Syafi'i? Hadir, Pak. Oke. Ini si Melurgi ada, Melurgi? Itu ada, Pak. Ada, Pak. Tapi Kolom chat. mic-nya tidak Ada? bisa. Oh, oke. Ada, ya. Oke. Siap. Oke, berarti sudah semua, ya, absen. Saya simpan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk hari ini cukup. Oh, ya. Saya ingin tanya ini, ya. Besok Rabu itu, saya itu ada acara dari jam 8 sampai jam sore, gitu. Kalau kuliahnya, Anda mending saya mundurkan dari jam 5 atau kita mulai jam 8 malam? Halo? Ini mumpung ada semua ini. Anda mending saya ubah jam 5 pagi, gitu, sampai jam setengah 7, ya. Atau kita ubah jam 8 malam? Kalau saya malam, Pak. Kalau teman-teman yang lain belum tahu. Anda lebih prepare ke malam jam 20 gitu, ya? Iya, Pak. Malam aja, Pak. Malam aja, ya? Oke. Ya, Daripada pagi, ya, belum bangun, ya? Iya, Pak. Oke. Oke, ya. Jadi untuk Rabu besok, kita kuliahnya jam 8 malam, ya. Kita mulai, ya. Bagi yang, ya, nanti kan ada rekamannya juga sebetulnya. Bagi yang memang kebetulan ada acara, ya juga nggak masalah juga. Nanti kita ada rekamannya, ya. Gitu. Oke, gitu. Itu pengumuman nanti juga saya umumkan di Simaster, ya. Bahwa kuliah kita untuk Rabu besok itu mulai jam 8 malam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.